semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang connection to network. Pertama-tama kita siapin dulu Debian-nya, terus kita ke setting dan ke network, kita ganti host only adapter. Terus di sininya kita ganti jadi allow all, jangan lupa kabel connected-nya di checklist. Lalu di sini kita langsung mulai start. Nah, di sini untuk login kita ketikkan IT Club 2024 dan passwordnya IT Club. Nah, di sini kita ketik su untuk masuk ke super user, lalu masukkan password yang tadi. Lalu di sini aku ketik IPA buat lihat IP-nya. Lalu di sini aku lanjut lagi buat ke nano /etc/network/interface. Itu tuh buat ngeganti atau ngisi IP-nya ya. Nah, di sini aku pakai IP address-nya 192.168.1.9, terus netmask-nya 255.255.255.0, dan gateway-nya itu 192.168.1.1 ya. Dan kita ctrl+X, Y, dan enter buat nyimpan perubahannya. Lalu di sini aku langsung restart pakai perintah /etc/init.d/networking restart. Nah, kalau udah ada tanda oke gini berarti berhasil ya. Terus di sini bisa kita lihat IPA-nya dulu buat ngecek. Cuman di sini aku langsung ke buat ngeliat name servernya dengan perintah nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini name servernya itu 8.8.8.8. Nah, kita simpan aja pakai ctrl+x kayak tadi. Terus di sini aku ngerestart lagi. Perintahnya sama, etc init.d/networking restart. Nah, di sini kita langsung lanjut aja ke control panel. Kita ke WiFi. Di sini WiFi-nya sama aku sharing-nya dimatiin dulu dan WiFi-nya juga di-disable-in dulu ya. Nah, di sini lanjut ke yang internet. Di sini juga sama aku di-disable-in dulu. Terus kita enable-in lagi. Pertama yang WiFi dulu aku enable-in. Terus lanjut Ethernetnya juga aku enable-in. Nah, di sini kita lanjut ke WiFi lagi. Kita ke properties, lalu ke sharing. Kita checklist. Nah, di sini aku langsung oke aja karena nggak ada pilihannya. Terus kita lanjut ke Ethernet. Kita ke properties lagi. Kita pilih yang IP versi 4. Lalu di sini aku ke DHCP-in dulu. Oke, terus aku masuk lagi. Lalu kita ganti lagi jadi static. Lalu di sini IP-nya aku isi dengan 192.168.1.1. Jadi di sini tuh di control panel kita tuker yang tadinya IP jadi gateway jadi IP ya. Terus subnet masknya sama 255 pastinya. Lalu gateway-nya
192.168.1.9, dan untuk DNS servernya ini atau name servernya kita yang tadi itu 8.8.8.8, lalu kita oke, lalu di oke lagi, lalu kita balik lagi ke VirtualBox-nya. Di sini aku restart lagi dengan perintah yang sama, etc init the networking restart. Nah, di sini kita coba buat ngeping ke 8888. Kita lihat berhasil atau enggak. Dan ternyata berhasil TTL. Dan sekian penjelasan aku untuk connection to network. Nah, di sini aku lanjut ke instalasi LAM atau LAM. Terus di sini kita login dulu IT Club 2024, lalu passwordnya IT Club. Lalu di sini kita ketik su buat masuk ke mode super user lagi, dan passwordnya IT Club lagi. Lalu di sini perintah pertama yaitu nano etc apt searches list. Karena di sini kita akan mengisi repositori lokal. Nah, di sini tuh bisa dihapus semua. Caranya pakai CTRLK, cuman di sini aku nggak ngehapus. Jadi aku bakal langsung ngisi repositorinya. Pakai repositori lokal buat Debian, dan di sini aku pakai yang Kartolo. Nah, seperti ini nanti repositorinya bisa diikutin aja. Depannya sama, yang beda tuh cuman di bagian belakangnya aja. Nah, di sini kalau udah kita CTRL-X, Y, dan Enter buat nyimpan. Nah, terus di sini kita ketik apt update buat nge-update. Nah, di sini kita tunggu dulu bentar ya. Nah, di sini kita lanjut apt install Apache 2 buat nge-install Apache 2-nya ya. Nah, di sini tuh kita bakal install Apache dan PHP. Nah, di sini kita lanjut, kita ketik Y buat ngelanjutin installnya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ke browser atau ke Chrome atau pakai Firefox juga bisa buat nge-search-nya. Dan di sini aku langsung aja nge-search pakai IP aku yang tadi, dan hasilnya berhasil. Kalau nggak pakai search-nya ini, bisa pakai yang ini ya, yang di samping ini. Nah, di sini kita lanjut buat nge-install yang PHP. Nah, perintahnya itu apt get install php 5 min-y. Cuman di sini nggak kerekam, nggak tahu gimana. Nah, kita di sini lanjut ke pakai perintah nano slice var slice www slice html slice php info titik php. Nah, di sini kita ketik, kalau di MTK itu lebih kecil, lalu tanda tanya. Di sini tuh harusnya PHP ya, cuman aku lupa. Nah, terus di bawahnya itu aku ketik PHP info, lalu buka kurung, tutup kurung, lalu titik koma, lalu di bawahnya lagi itu tanda tanya dan lebih besar. Nah, ini tuh jangan ada yang salah ataupun ada yang kurang, karena nanti
bakal mempengaruhi pas kita ke browser-nya ya. Nah, ini aku juga kelupaan buat PHP-nya. Nah, kalau udah lengkap gini, kita CTRL-X, Y, dan Enter buat nyimpan. Terus di sini kita langsung ke browser Firefox atau Chrome bebas buat nge-search-nya. Tapi di sini aku ke Firefox, aku nyoba di Firefox. Nah, di sini kita nge-search-nya bisa pakai HTTP, bisa juga enggak. Enggak juga enggak apa-apa, nanti buat perintahnya nanti aku simpan di sini ya. Nah, seperti ini perintahnya. Dan hasilnya gini, berhasil. Ini udah berhasil ya. PHP dan Apache-nya. Segitu aja penjelasan aku buat instalasi LAMP atau LAMP. Nah, lanjut di sini aku akan menjelaskan tentang instalasi dan konfigurasi DNS server. Nah, pertama di sini kita ke setting ke network. Kita pakai dua adapter. Adapter pertama itu host only, lalu yang kedua itu internal network. Jangan lupa di allow all, dan di sini tuh name-nya aku pakai DNS server dan client. Habis itu kabel connected-nya juga jangan lupa. Lalu kita oke. Lalu kita start. Nah, di sini kita akan login dengan menggunakan IT Club 2024. Dan passwordnya itu IT Club. Kalau sudah, kita masuk lagi ke mode super user dengan perintah su dan masukkan lagi passwordnya. Nah, pertama-tama di sini kita akan ke nano/etc/network/interface. Nah, di sini IP-nya seperti ini, cuman karena kita pakai dua adapter, jangan lupa tambahin yang kedua yaitu yang N+8. Di sini kan baru ada yang N+3 ya. Di sini IP address-nya udah, network-nya juga udah. Nah, di sini kita tambahin menjadi seperti ini. Di N+8 ada IP address, netmask, gateway, dan DNS server. Lalu N+8 ada address dan netmask aja. Nah, lalu kita simpan, CTRL-X, Y, dan Enter. Lalu di sini kita restart dan perintah etc init the networking restart. Nah, kalau udah, kita apt get install bin 9 buat ngeinstall bin 9 ya. Kita tunggu di sini buat install, kita ketik Y, lalu tunggu dulu. Nah, kalau udah selesai, kita ketik cd/etc/bin buat pindah directory. Lalu kita ketik cp db titik lokal, lalu db lagi titik, terus nama buat DNS-nya aku pakai marsha.com, lalu enter. Lalu di sini kita ketik nano db titik marsha.com. Nah, keluar seperti ini. Nah, untuk yang nama-nama lokal host ini tuh kita ganti pakai marsha.com ya. Semuanya 3 ini kita ganti pakai marsha.com.
Nah, kalau udah diganti semua, nah yang bawahnya ini tuh kita ganti pakai yang 192.168.90.1. Bawahnya juga. Nah, buat yang IP ini tuh ada 3. Nah, ini kita ganti dulu ya. Nah, terus ini yang sebelumnya kita ganti dulu, A-nya 1 aja. Maaf kelebihan. Kita enter. Lalu ketik NS. Lalu tab in. Tab lagi A. Lalu bawahnya itu paling depannya tuh kita ketik www. Lalu tab lagi, lalu ketik in. Tab A. Terus kita tab lagi dan ketik IP ini lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kita ctrlx, Y, dan enter buat nyimpan lagi. Nah, lanjut di sini kita ketik cpdb.127, lalu db lagi .192. Setelah itu kita ketik nano db.192. Nah, kalau ini seperti ini, seperti kayak tadi, ini localhostnya semuanya diganti pakai marsha.com. Semuanya ya. Nah, tapi buat yang paling bawah ini tuh kita sebelum marsha.com kita tambahin dulu www ya. www.marsha.com. Terus ini yang paling depan ini tuh nolnya dihilangin. Jadi sisa angka 1 aja. Kalau udah kita ctrlx, Y, dan enter lagi buat nyimpan. Nah, di sini kita lanjut ketikkan nano name titik conf titik option. Nah, di sini tuh kita cuman ngilangin yang tanda slice di yang bagian ini, itu forwarders atau ya kalau nggak salah forwarders deh. Pokoknya dari situ ke bawah kita hilangin slice-nya. Terus ini yang 00 ini tuh kita ganti pakai IP yang 90.1 ya. Nah, seperti biasa kalau udah disimpan kita lanjut. Kita ketikkan nano name titik conf titik lokal. Nah, kalau di sini kita bakal ngetik. Ini lumayan agak panjang. Nah, di sini kita bakal ngetik ini, kalian bisa lihat aja ya.
Nah, seperti ini. Kalau udah, kita simpan lagi. Lalu lanjut, kita ketikkan nano slice etc slice resolve titik conf. Nah, di sini ada name server 8.8.8.8. Kita enter dulu, kita tambahin di atasnya itu ada search marsha.com. Nah, nanti itu name servernya boleh yang 88 ini tuh bisa dipakai lagi, bisa juga dihapus, diganti pakai yang 90.1. Cuman di sini aku dihapus aja, nggak tetap disimpan, aku hapus dan ganti yang 90.1. Dan kalau udah, kita simpan lagi. Nah, kalau udah di sini kita restart lagi ya. Habis itu aku clear dulu. Terus kita pt-get install DNS utils. Lalu kita coba ns lookup marsha.com dan ini hasilnya. Terus kita di sini aku clear lagi dulu gitu. Terus aku di sini bakal nyoba buat ngeping. Nah, di sini aku nyoba ngeping ke 192.168.90.1 dan hasilnya TTL ya, berhasil. Lalu aku bakal nyoba buat ngeping ke marsha.com dan berhasil juga. Lalu kita bakal pindah ke kliennya. Kliennya itu yaitu Windows. Di sini aku pakai Windows XP ya. Nah, ini Windowsnya, kita masuk ya. Nah, untuk ngetesnya itu kita ke sini dulu, kita ke control panel, lalu ke network dan internet connect, lalu ke network connection. Habis itu kita ke sini local area connection, ke properties, lalu ke yang ini IP. Nah, kita ke static, lalu kita isi IP-nya. Nah, IP-nya itu 192.168.90.99. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu 192.168.90.1 ya. Dan untuk yang DNS servernya juga sama, pakai yang 90.1. Setelah itu kita oke. Oke lagi. Lalu close. Lalu kita bakal coba ngeping di CMD atau command prompt. Nah, ini kita coba ping. Aku coba ping ke 192.168.90.1 dulu ya. Dengan hasilnya TTL atau berhasil. Nah, kita lanjut ke yang marsha.com. Kita coba ping marsha.com dan hasilnya berhasil juga. Nah, lalu lanjut kita coba buat nge-search Apache dan PHP ya. Kita ke ini yang Internet Explorer, kita search pakai DNS-nya yaitu marsha.com. Kita perbesar dulu ya. Nah, pakai DNS kita yaitu marsha.com. Dan hasilnya, nah, udah ini dia hasilnya.
Lalu lanjut, nah kita lihat dulu ya. Ini dia PC-nya, berhasil ya. Nah, di sini kita lanjut buat ke PHP-nya. Pakai marsha.com juga. Terus slice php info titik php. Dan ini dia hasilnya, sudah berhasil ya. Sekian penjelasan dari aku, bye bye.